Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nina Nadia Firanti di setoran mingguan video di channel RSP. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang material untuk mengisi dinding pada bangunan. Tapi sebelum kita bahas tentang material pengisi dinding itu, kita pengen tahu nih, apa sih dinding itu? Dinding adalah suatu elemen bangunan yang membatasi satu ruang ke ruang yang lainnya dan bersifat non-struktur. Jadi dia itu lebih masuk ke pekerjaan arsitektur. Jadi dia tuh sebenarnya nggak nopang bangunan. Jadi itu fungsinya hanya untuk menutup antar kolom dan sekat-sekat. Dewasa ini kita tuh udah banyak banget nemuin yang namanya macam-macam material pengisi dinding. Kan dulu cuma ada bata merah doang kan. Bahkan dulu mungkin ada yang dari daun-daun, tapi sekarang biar lebih nyaman itu ada beberapa material pilihan yang cocok untuk mengisi dinding rumah kamu. Emang apa aja sih material pengisi dinding itu? Yang pertama itu ada material bata merah. Bata merah itu terbuat dari tanah lempung, kemudian tanah lempungnya itu dibakar sampai nanti warna tanah lempungnya tersebut menjadi warnanya rada kemerah-merahan. Jadi kita sebut bata merah. Yang kedua ada material batako. Batako ini biasanya dibuat dari campuran semen dan pasir kasar yang dicetak terus dipres, nanti dia bentuknya kotak kayak gitu. Dan yang ketiga itu kita punya bata ringan yang sekarang itu benar-benar lagi in banget. Bata ringan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang AAC atau Autoclave Aerated Concrete dan yang kedua itu CLC atau Cellular Lightweight Concrete. Terus bedanya apa sih antara AAC sama CLC? Kalau AAC itu biasanya pengeringannya menggunakan mesin pabrik dan bahan-bahannya itu terdiri dari semen, lime, pasta aluminium, kapur, dan pasir. Sedangkan untuk CLC itu biasanya pengeringannya secara alami gitu, kayak dari matahari aja dikeringin, dicetak dikeringin secara alami, dan bahan-bahannya itu dia dari semen, pasir, dan ada busanya. Jadi senyawa busa gitu biar bisa ngisi rongga-rongganya. Terus Milan itu kan kita dibagi menjadi dua perumahan ya. Yang pertama itu yang menggunakan bata merah dan yang kedua itu menggunakan hebel. Jadi kita akan fokus ke bata merah dan hebelnya. Biasanya ukuran bata merah itu panjangnya 20 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya itu 5 cm. Nanti untuk nyusun bata merahnya kita butuh mortar atau pengisi siar tuh biasanya dari semen pasir, dan semen pasirnya itu biasanya lebih tebal dari biasanya. Jadi bata merah, siar, semen pasir, kemudian bata merah lagi baru direkatkan gitu. Dan untuk 1 meter persegi dinding kita itu membutuhkan sekitar 70 buah bata merah. Dari penggunaan bata merah kita itu mendapatkan beberapa kelebihan dan kekurangan. Seperti contohnya kelebihan ya, pemasangan bata merah itu sebenarnya gampang loh, jadi nggak butuh tukang khusus untuk nempelin bata merah untuk dinding kita. Kemudian pengangkutannya mudah karena tinggal dibawa, kita bisa langsung bawa langsung banyak gitu. Dan untuk harga bata merahnya sendiri, material bata merahnya sendiri itu lebih murah biasanya. Kemudian untuk bata merah itu dia bersifat tahan panas dan api. Tetapi dari kelebihannya tersebut kita itu mempunyai beberapa kelemahan untuk bata merah atau kekurangan. Yaitu yang pertama, susurannya itu kurang rapi. Yaitu kan kayak setengah bata atau berapa bata itu kayak kurang rapi. Yang kedua, suhu ruangan itu jadi kurang stabil karena menyerap suhu. Yang ketiga, siarnya itu besar, jadi pemakaian mortar untuk merekatkan bata ringan itu lebih banyak. Kemudian untuk waktu pemasangannya juga cukup lama karena karena dia juga tebal, lebarnya sedikit, lebarnya nggak sepanjang, cuma 20 cm gitu. Dan materialnya tuh cukup berat, jadi untuk bangunannya itu mempunyai beban berat sendiri yang lebih besar. Yang kedua, kita punya bata ringan. Bata ringan itu biasanya ukurannya itu 60, 20, dan tebalnya ada yang 10 dan ada yang 7,5. Dan untuk merekatkan bata ringan itu kita cuma butuh mortar instan atau yang biasa kita sebut tin bed. Dan tin bed itu kayak ngolesin ke bata ringannya itu sangat
tipis, itu sekitar 3 mili juga kita udah bisa nempelin antar bata ringannya itu. Dan untuk membuat 1 meter persegi dinding kita itu cuma butuh 8 buah bata ringan, jadi itu lebih sedikit aja ngangkut-ngangkutnya, jadi cuma kita butuh 8 nih untuk 1 meter persegi. Kemudian kita juga pasti kan suatu material tuh pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kita juga membahas di sini kelebihan bata ringan itu yang pertama bentuknya tuh lebih seragam karena dia itu pakai mesin dan lebih kayak pakem gitu, bentukannya pasti kayak gitu bata ringan itu. Jadi memudahkan kita untuk membuat dinding yang lebih rapi. Kemudian yang kedua, kita tuh nggak butuh siar yang tebal, kita cuma butuh 3 mm, cuma seret gitu langsung jadi dindingnya. Kemudian yang ketiga itu kita mempunyai beban struktur yang kecil, beban bangunan itu jadi lebih kecil, dia punya berat sendiri yang lebih kecil karena ini juga bata ringan, jadi lebih ringan daripada bata merah. Terus kemudian dia itu kedap suara, kedap api dan air, dan salah satu fungsi rumah kan biar nggak keberisikan gitu tetangga-tetangga. Dan yang bagusnya lagi dalam bata ringan itu kan biasanya bata ringan itu bisa menyesuaikan bentuknya mau gimana aja, kita bisa gergaji bata ringannya. Nah, waste dari bata ringannya ini bisa dipakai lagi, jadi bener-bener waste-nya tuh sangat sedikit untuk bata ringan, jadi malah kelebihannya bisa kita gunakan lagi ya, jadi lebih murah sih hitungannya. Walaupun kita punya kekurangan bata ringan, yaitu yang pertama nggak semua pekerja bisa menginstalasi bata ringan karena butuh teknik khusus. Kemudian yang kedua, emang harga material bata ringan itu lebih mahal, material bata ringannya itu lebih mahal. Misalkan kayak bata merah satunya itu cuma 700, sedangkan yang bata ringan itu satunya bisa 5.000 rupiah. Kan banyak banget tuh perbedaannya. Bisa dilihat di sini ada perbandingan head to head antara bata merah dan bata ringan di sebelah sini. Itu produktivitas meter persegi per harinya itu lumayan banyak kan bata ringan loh. Produktivitas pemasangan per meter persegi per harinya bata ringan itu lebih banyak loh, jadi pengerjaan itu lebih cepat dibandingkan bata merah. Kemudian bisa dilihat dari serap airnya, dari tebal spesiesnya juga yang tadi ku bilang lem hebelnya itu nggak terlalu tebal kayak bata merah. Kemudian dari berat juga sih, lihat tuh hampir setengahnya. Kemudian untuk insulasi panas bisa dilihat di sini, dia lebih adem dan ketahanan terhadap apinya, dan begitu juga kekuatannya yang hampir 2 kalinya. Jadi sebenarnya bata ringan itu emang materialnya mahal, cuma setelah menjadi satu satuan dinding itu malah jatuhnya lebih murah karena dia nggak perlu semen pasir lagi untuk ngisi atau buat ngerekatin. Jadi cuma butuh tin bed yang satu sak tin bed itu biasanya bisa ngerjain buat 16 meter persegi dinding. Jadi itu sangat-sangat ekonomis sih menurut saya. Walaupun jadi ya saling melengkapi lah, kalau misalkan emang materialnya mahal tapi lemnya itu nggak butuh banyak, jadi kita bisa efisiensi dari situ. Jadi sebenarnya untuk pemilihan material tuh biasanya orang-orang udah biasa pakai hebel ya, apalagi di pemukiman kayak di Jakarta dan gedung-gedung tinggi dan sebagainya, karena sebenarnya lebih murah dan lebih cepat pemasangannya. Jadi di sini kenapa kemarin First Milan ganti dari bata merah ke bata ringan, karena seperti yang telah kita jelaskan tadi dan aku jabarkan tadi, bisa dilihat dari segi kekuatan, dari segi kecepatan penginstalan dan lain-lain tuh emang lebih juara sih. Jadi why not ganti ke hebel gitu. Sekian dari saya. Kalau misalkan ada hal yang mau ditanyakan seperti biasa, catch me up di ruangan purchasing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.